Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Cipta. Nah, di video kali ini kita lanjut vlog guys. Vlog perjalanan di pagi hari. Nah, ini tadi aku tuh nyeting-nyeting kamera lagi guys ya. Cara pencahayaannya sama ISO-nya. Waduh, kemana sih ibu-ibu? Tapi apa ya guys, daripada ribet. Tadi aku tuh ngecek ISO sama pencahayaannya guys. Jadi kadang masih suka bingung juga ya kalau untuk Vimy Palm 2 ini pencahayaannya apakah dia tuh sebenarnya berubah-ubah atau cuma perasaan aku aja ya gitu. Soalnya kadang kalau pakai ISO yang tinggi kadang terang kadang gelap kok, misalnya perasaan aku mah gitu. Begitu pun sebaliknya gitu. Nah, untuk kali ini aku pakai settingan sama nih guys. Settingannya aku samain, yaitu ISO 800 dan pencahayaannya 1/800. Jadi aku mau coba nih, bagus kan nih pencahayaannya gitu. Nah, untuk settingan bracketnya sendiri masih tetap sama guys. Bracket pakai bracket strap di helm, lalu pakai kamera Vimy Palm 2, dan untuk suaranya pakai mic clip on guys. Nah, ini kacanya kita tutup nih kali ini guys. Nanti kita minggir dulu ya. Kita setting kameranya dulu nih. Takutnya pencahayaannya kurang atau terlalu terang guys. Memang kalau misalnya sulit mengautokan settingan tuh begini guys. Jadi tiap kali kita vlog harus nyeting. Oke, kita masuk ke jalan raya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sini nih kita mikir dulu ya guys. Kita cari tempat buat melipir dulu. Melipir atau berhenti itu. Mau melipir mah ini ya, apa sih namanya, mampir. Kita cari yang cahayanya terus. Nah, sini ini boleh nih cahayanya. Terus kita coba ya. Oh iya, kalau aku tuh kalau di kantor benernya absen online guys. Kalau kantor aku tuh, nah, kali ini aku belum absen lagi. Ntar ya, kita coba dulu settingannya. Nah, ini pas nih kayaknya nih, 800/800. Jadi ISO nya itu 800, pencahayaannya 1/800, dan settingan kameranya 1080/30. Kita nurunin dari 4K nya ya kak ya guys. Ini kemarin 4K nya kayaknya kalau di Vimy Palm 2 itu pas aku cek kayaknya susah ya ngebedainnya bagusnya gitu. Kayaknya sama aja malah.
Jadi aku mau lagi nyoba, bukan maksudnya nurunin kualitas sih, tapi pengen tahu nih kalau untuk settingannya, kalau kita pakai settingan 1080 per 30 itu apakah bagus kualitasnya itu atau enggak. Kalau misalnya kualitasnya bagus, ya udah kita pakai settingan ini aja guys, karena untuk memorinya sendiri itu jadi lebih irit guys, maksudnya jadi lebih rendah gitu. Tahu sendirilah, semakin canggih dan semakin bagus atau berkualitas settingan yang kita pakai, itu bakal mempengaruhi memori yang terpakai untuk pembuatan satu video. Jadi kalau misalnya untuk kualitas untuk settingan di bawahnya kualitasnya bagus juga, kenapa enggak gitu. Nah, untuk kamera Vimy Palm 2 ini sendiri itu aku pemakaian sudah sekitar 3 bulan guys. Berarti kalau misalnya dihitung-hitung pemilik sebelumnya, berarti dari awal unboxing baru kamera Vimy Palm 2 aku ini itu udah sekitar 3,5 bulan guys. Nah, untuk 3,5 bulan ini apakah ada kendala? Ya, ada kendala memang guys, tapi memang sekali-sekali gitu. Cuman kalau misalnya untuk settingan tetapnya, kalau misalnya nggak diatur gitu ya, dia bakal bagusnya itu dia bakal menyimpan settingan sebelumnya guys. Cuman memang kalau misalnya di auto aku belum terlalu paham ya, kalau misalnya auto settingan gitu. Jadi kayak misalnya dia otomatis nyeting ISO dan pencahayaannya sendiri gitu. Waktu itu pernah aku pakai settingan auto, gagal guys anjir. Masa begitu kameraku ini nyorot ke pohon yang lebar ya, yang nutupin jalan raya. Nah, begitu pohonnya udah kita lewatin, itu dia malah jadinya nyorot ke ini guys, ke langit gitu. Efeknya apa? Efeknya jadi terang banget guys. Lalu begitu masuk terowongan, kan dia balik lagi tuh ya, nyorotnya ke bawah. Berarti terowongan underpass, kalau misalnya di jalan baru ini ada nih terowongan dari underpass. Nah, begitu nyorot ke bawah, nah dia jadi gelap guys setelah kita lewatin ini underpassnya atau terowongannya. Nah, itu minusnya ya, kalau misalnya yang aku rasa di kamera Vimy Palm 2 ini. Jadi untuk settingan autonya dia tidak terlalu peka gitu loh. Jadi kalau pencahayaannya, kalau misalnya dia terlalu terang ya terang banget, kalau misalnya terlalu gelap ya gelap banget gitu loh. Jadi nggak ada penetralnya gitu. Tapi balik lagi ya, apakah akunya memang masih belum terlalu paham, tapi apa memang settingan autonya begitu ya, kurang sensitif gitu. Nah, segitulah sekedar info-info ya guys. Jadi kita kan sambil edukasi juga nih, mudah-mudahan bisa memotivasi kalian, karena aku memberikan informasi juga saat aku nge-vlog gini guys. Wah, kemacetan sudah mulai terlihat guys. Nah, itu untuk yang ke-1 guys. Sebenarnya yang aku rasain selama 2,5 bulan pemakaian ini ada 2 kendala guys, itu tentang pencahayaan, lalu tentang si gimbalnya ini guys. Jadi si layar gimbalnya ini terkadang saat aku baru nyalain kameranya dan aku connect ke handphone,
Jadi kan biasanya aku nyeting dulu ya, nyeting pencahayaan sama ISO-nya dan segala macam. Nah, saat ngelihat di kameranya, posisi belum ngerekam tuh ya, masih nyeting-nyeting tentang pencahayaan, ISO dan lainnya. Nah itu si lehernya itu guys, dia bergerak sendiri, bergerak belok sendiri guys, belok mulus gitu. Tapi lama kelamaan dia jadi nengok ke sebelah kiri gitu. Jadi dia bergeraknya ke kiri ya guys. Nah itu salah satu minusnya mungkin ya, kalau aku rasain. Itu untuk pemakaian, sudah pemakaian 2,5 bulan guys, baru malah sebut baru mungkin ya. 2,5 bulan pemakaian, 3,5 bulan dari total pemakaian. Kendalanya gitu. Jadi sekali saat kameranya baru dinyalain, dia suka belok sendiri, belok ke arah kiri. Beloknya belok mulus gitu. Jadi begitu belok ke kiri dia nggak balik lagi guys, udah aja nengok ke kiri. Itu 2,5 bulan pemakaian, berarti sekitar 5 kali, kurang lebih 5 kali lah terjadi kasus kayak gitu guys. 2 kalinya saat aku nge-vlog, 3 kalinya saat aku nyeting kameranya guys. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah untuk nyesatinnya gimana guys bang gitu. Jadi kan ada 2 kendala ini ya. Jadi kita sambil sharing-sharing juga guys. Jadi selain aku curhat tentang minusnya, kita kasih solusi juga guys. Nah untuk yang pertama tentang pencahayaan yang kurang sensitif, solusinya bagaimana bang untuk nyiasatinnya gitu. Nah untuk nyiasatinnya kita mau nggak mau harus sedikit direpotkan untuk setting manual ya guys. Jadi untuk pencahayaannya, kalau kalian biasanya rajin ngerekam, pastikan settingannya sering diubah-ubah ya. Nah itu tapi kalau misalnya dia udah dapat settingan yang pas, misalnya kalian tuh nge-vlog sekitar jam 8-an guys, jam 8 pagi gitu. Nah settingannya itu kalau misalnya udah dapet jam 8 pagi biasanya stabil guys. Maksudnya stabil tuh gimana? Jadi kalau misalnya cahayanya nggak terlalu terang atau terlalu gelap gitu, udah pas lah gitu pencahayaannya, ISO-nya segala macam lah gitu. Kalau settingan itu udah pas menurut kalian, nah kalian udah nggak usah nyeting lagi gitu. Cuman beda ya kalau misalnya kalian beda jam perekamannya. Dan pencahayaannya lagi beda, maksudnya cahaya aslinya ya, bukan cahaya di kamera ya. Jadi kayak cuaca gitu, kalau cuacanya lagi silau banget terik matahari ataupun lagi mendung atau apa, itu beda lagi settingannya guys. Jadi memang untuk disiasatinnya itu ya kita setting manual guys. Jadi sama halnya kayak aku gini guys. Jadi untuk settingan aku belum nemuin settingan yang fix. Nah untuk kali ini mudah-mudahan udah fix nih. Nah aku nge-share aja ya, aku nge-share untuk settingan yang aku pakai kali ini. Itu settingan pakai ISO 800 dan pencahayaannya 1/800. Untuk settingan pengambilan gambarnya 1080/30 guys.
Nah, beginilah hasilnya, kalian bisa lihat sendiri langsung. Nah, itu untuk solusi yang pertama ya guys. Jadi setting manual, kalian harus rajin-rajin setting manual. Tapi khusus untuk yang ngevlog di ini ya, di motor ya, untuk settingan motovlog. Biasanya kalau misalnya ngevlog sambil jalan pakai kameranya dipegang kan, bisa sambil lihat ini kan, bisa sambil lihat layar, jadi bisa langsung sambil ini apa, nyeting, diubah-ubah lagi settingannya kan. Jadi kalau misalnya terlihat terlalu terang, bisa diubah, diturunkan pencahayaannya. Kalau misalnya terlalu gelap ya dinaikkan cahayanya gitu. Tapi kalau misalnya ngevlog kan, kalau misalnya motovlog kan nggak harus sekali nyeting kan, soalnya kita nggak main HP atau kameranya, jadi nggak bisa secara langsung kita setting ulang kalau misalnya terlalu gelap atau terlalu terang. Pokoknya kalau misalnya untuk settingan kamera kali ini aku pakai yang tadi aku jelasin, ISO 800, pencahayaan 1/800, dan settingan pengambilan gambarnya 1080/30. Nah, itu segitu guys untuk solusi masalah yang pertama tentang pencahayaan kamera. Nah, untuk yang kedua bagaimana? Kedua tuh tentang masalah yang kameranya tiba-tiba belok kiri sendiri gitu, belok kiri secara mulus. Dan kalau misalnya udah mentok ke kiri, dia ngambil gambarnya terus ke kiri gitu guys. Cara solusinya bagaimana? Solusinya saat belum, kalau misalnya saat ngevlog kan kita nggak sadar ya, kalau misalnya ngevlog udah pasti gagal itu nyeting kameranya, apa, pengambilan gambarnya, karena ujung-ujungnya dia bakal ngambil gambar ke kiri sendiri. Nah, untuk solusi yang lainnya, kita nyeting saat kita sambil nyeting pencahayaan guys, jadi kan kelihatan tuh ya pas di awal. Nah, saat kita nyeting kelihatan tuh pas baru dinyalain kameranya dia bergerak sendiri nggak ke kiri. Nah, kalau misalnya lagi error tuh, saat error bergerak sendiri, kenapa sih nyalipnya di kiri? Nah, saat error dia belok ke kiri, nah kita tahan guys ininya, kameranya belok ke depan. Nah, bahaya mobil teh. Mau belok malah nyalip. Nah, baik lagi guys, jadi nggak fokus nih. Waktunya tinggal bentar lagi. Jadi saat kameranya belok sendiri, kita tahan sekitar 30 detikan guys. Nah, itu tahan ke depan, jadi itu bakal ini lagi guys, bakal normal lagi, dia nggak belok lagi. Ambil di setting cahayanya itu guys. Jadi begitu untuk solusi yang keduanya guys. Oke, kali ini kita sampai. Yuk, solusi yang singkat sih yang kedua. Sorry guys, tapi pasti jelas kan penjelasannya. Oke, alhamdulillah kita sampai guys. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.